Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ramadhania dengan nomor NIM 201010504630. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini adalah pasar yang tidak sempurna. Kenapa disebut tidak sempurna? Karena di dalam pasar tersebut, jumlah produsen dan pedagangnya tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumennya. Untuk kelancaran usaha pasar oligopoli ini, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Karena ini yang menentukan produk masih beredar atau malah tenggelam. Salah satu bentuk produk masuk ke pasar oligopoli ini adalah pabrik rokok. Di Indonesia, perokok aktif sangat banyak. Bahkan, jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan pembuat perokok yang ada. Karena itu, untuk menjaga agar konsumen tidak berpindah ke vapor atau produk lainnya, maka perusahaan rokok meningkatkan promosinya dalam bentuk melahirkan produk-produk rokok yang baru dengan harga dan rasa lain yang lebih disukai oleh konsumen. Karakteristik dan ciri-ciri pasar oligopoli. Ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, dijalankan 2 produsen atau lebih. Pasar ini hanya dijalankan 2 produsen atau lebih, sedangkan batas jumlahnya adalah kurang dari 10 produsen atau pihak penyedia barang. Karena ciri-ciri inilah pasar jenis ini disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Produsen yang menjual produk sangat sedikit tentu berbeda dengan produsen teknologi yang jumlahnya banyak sehingga persaingannya juga maksimal. Yang kedua, produk dijual homogen dan saling menggantikan. Produk yang dijual homogen dan bisa saling menggantikan. Salah satu contohnya ini adalah produk rokok, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasinya beragam. Selain itu, rokok yang dianggap tidak laris di pasaran bisa digantikan dengan rokok yang lainnya. Karena alasan inilah produk rokok disebut dengan produk yang dipasarkan di pasar jenis ini. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang keempat, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Ciri-ciri produsen tersebut membutuhkan strategi pemasaran yang matang karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan intensif, konsumen akan berpindah ke produk lain. Oleh karena itu, promosi atau strategi marketing perlu untuk dijalankan dengan baik. Karena ini yang menentukan produk masih beredar atau malah tenggelam. Yang kelima, harga barang di pasar relatif sama. Maksud dari ciri-ciri ini adalah harga barang di pasar relatif sama. Sekalipun ada perbedaan, selisihnya hanya tidak terlalu besar. Misal, harga sabun A di toko emas harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang sama di toko berkah. Ini disebabkan oleh kebijakan naik turunnya harga ditentukan oleh produsen utama, sehingga produsen yang di bawahnya akan menyesuaikan dengan harga-harga tersebut. Karena jumlah produsennya tidak terlalu banyak, tentu selisih harga yang muncul di pasarnya juga tidak terlalu besar. Yang terakhir, produsen baru kesulitan masuk pasar. Ini produsen baru akan sangat kesulitan untuk masuk ke pasar oligopoli karena produsen yang sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Perkenalkan, nama saya Devitri Apriana dengan NIM 201010504483. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli, yaitu 1. Skala ekonomi. Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi hambatan yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri itu. Dan yang kedua, perbedaan biaya produksi. Biasanya pada tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan yang lama. Ini berarti kurva AC atau biaya total rata-rata perusahaan baru adalah lebih tinggi daripada kurva AC
keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksikan oleh perusahaan lama merupakan sumber yang lain yang dapat menghambat pemasukan perusahaan baru. Dan ada beberapa keistimewaan yang dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu satu, karena barang tersebut sudah sangat terkenal dan masyarakat sudah menaruh kepercayaan dan penghargaan yang tinggi ke atas barang tersebut. Dan yang kedua, dia terdiri dari komponen-komponen yang banyak sekali sehingga sukar membuat dan memperbaiki barang seperti itu. Antara lain seperti mobil, televisi, peti es, dan lain sebagainya. Sifat barang yang rumit menyebabkan tidak semua pengusaha yang mempunyai modal dapat masuk ke dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, perusahaan dalam pasar oligopoli ialah memproduksi berbagai barang yang sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Distira dengan NIM 201010504784 ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pasar oligopoli. Saya ingin menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Untuk kelebihan dari pasar oligopoli yaitu industri-industri oligopoli bisa mengadakan inovasi dan penerapan teknologi baru yang paling pesat. Kemudian, terdorong untuk berlomba menemukan proses produksi dan penurunan ongkos produksi. Kemudian, lebih mampu menyediakan dana untuk pembangunan dan penelitian. Kemudian, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Dan yang terakhir, untuk dari kelebihan pasar oligopoli adalah adanya penerapan teknologi baru. Sementara itu, ada kekurangan yang ada pada pasar oligopoli. Sebagai berikut, kemungkinan adanya keuntungan terlalu besar yang dinikmati oleh produsen. Dan kemudian tidak efisiensi produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata. Dan kemudian kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh dan sulit ditembus oleh perusahaan baru atau dimasuki oleh perusahaan baru. Dan kemudian ada kenaikan harga yang dapat merugikan masyarakat secara makro dan bisa berkembang ke arah monopoli. Dan yang terakhir dari kekurangan pasar oligopoli adalah bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antara oligopolis. Demikian penjelasan dari saya dan teman-teman saya tentang pasar oligopoli. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari tutur kata atau gaya saya. Saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.